Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab angkatan keempat tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Samsul. Saya guru SMP Negeri 1 Galesung Utara, Kecamatan Galesung Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada hari ini, Senin 6 Desember 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab angkatan keempat tahun 2021 dengan materi pokok interaksi sosial dan lembaga sosial. Submateri pokok lembaga sosial kelas 7. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan sarannya agar kedepannya kegiatan saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Kak kabarnya hari ini? Baik, Kak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran seperti biasa, mari kita bersama-sama berdoa dipimpin ketua kelas. Silakan. Bersiap. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Baik, anak-anak, saya absen dulu ya. Silakan dengarkan namanya saya. Ahmad Dhani, Adik, Pak. Mustafa Muhammad Ridwan, Adik, Pak. Mustafa, Adik, Pak. Naila, Naila dengan Mustafa, Buktiana, Adik, Pak. Nurkamelia, Adik, Pak. Nurfanisa Nisa, Adik, Pak. Nurfanisa, Ibu Faisa. Adik, Pak. Nurfisani Nadia, Adik, Pak. Iwan Divani. Adik, Pak. Saya ingin mengecek ya pilihan kalian. Jadi silahkan tolong berdiri semua supaya kita sudah cukup belajar ya. Sudah rapi semua. Jadi kita sudah siap ya untuk belajar. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu nasionalnya. Silahkan berdiri semua. Indonesia tanahku, tak tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku,
hasilnya ya. Ya, ya silakan. Jadi minggu lalu saya membahas interaksi dan disosiatif. Bentuk interaksi sosial asosiatif yaitu kerjasama, komunikasi, aspirasi, dan asimilasi. Ya betul ya. Jadi digunakan oleh teman-teman itu adalah bentuk interaksi sosial. Jadi yang digunakan untuk interaksi sosial asosiatif ya. Jadi bentuk interaksi sosial itu ada dua ya. Ada asosiatif dan ada disosiatif. Kalau asosiatif itu biasanya mengarah ke hal yang baik ya. Mengarah ke hal yang baik. Misalnya kerjasama ya, gotong royong ya. Kemudian asimilasi, kolaborasi ya, itu adalah bentuk daripada interaksi sosial asosiatif. Kemudian ada lagi bentuk interaksi sosial disosiatif ya. Ini biasanya mengarah ke hal yang menuju konflik ya. Seperti apa? Oposisi ya. Saya ingin bertanya pada kalian ya. Bagaimana kira-kira manusia itu memenuhi kebutuhan hidupnya? Ada yang bisa memberikan komentar? Bagaimana? Kalau kita ingin memenuhi kebutuhan hidup kita, apa yang kita lakukan? Bekerja ya? Ya, tentunya jadi untuk memenuhi kebutuhan hidup kita itu kita harus bekerja ya. Jadi apa yang kita lakukan, aktivitas yang kita lakukan itu setiap hari itu adalah tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan kita ya. Kenapa? Karena setiap orang itu mempunyai kebutuhan dan tentu yang namanya kebutuhan itu berbeda-beda ya setiap orang ya. Nah seperti itu ya. Kemudian mengapa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia tidak bisa hidup atau tidak bisa memenuhinya sendiri? Mengapa dalam memenuhi kebutuhan manusia tidak bisa memenuhinya sendiri? Kita makhluk sosial. Iya betul ya. Jadi karena kita itu adalah makhluk sosial ya, pasti membutuhkan orang lain ya. Jadi ada saat kita bisa mengerjakan apa yang kita ingin kerjakan, tapi ada saat di mana kita membutuhkan bantuan orang lain ya. Nah seperti misalnya begini ya, apa yang tidak pakai itu ya, misalnya baju yang tidak pakai, sepatu ya, itu siapa buat itu semua? Orang lain ya, walaupun kita punya uang ya, tapi kita tidak bisa membuatnya ya. Seperti itu ya, jadi kita membutuhkan bantuan orang lain. Seperti kalau misalnya yang apa namanya, kegiatan kalian misalnya di sekolah ya, itu contohnya itu kayak seperti apa itu? Misalnya kita membutuhkan bantuan orang lain, apa misalnya? Bisa contoh? Membantu membersihkan kelas ya. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengerjakannya sendiri ya. Atau mungkin kalian bekerja sama ini apa mengerjakan tugas ya. Nah, seperti itu. Ada mungkin yang tahu pelajaran ini tapi dia tidak tahu pelajaran ini seperti itu. Ada yang tahu pelajaran matematika, ada yang tidak tahu pelajaran matematika ya. Seperti itu berarti saling membantu ya. Itu artinya kita membutuhkan bantuan orang lain ya. Seperti itu ya. Yang baik saya membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah kita belajar materi pada hari ini ya. Yang pertama adalah kalian mampu menganalisis mengenai pentingnya lembaga sosial dan pengaruhnya
sosial, ekonomi, dan budaya. Kemudian kalian mampu menganalisis jenis lembaga sosial dan kemampuan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Kemudian kalian mampu menafsirkan lima perbedaan fungsi lembaga sosial dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Yang terakhir ya, yang kita akan sebenarnya kita akan melakukan diskusi sebenarnya ya. Jadi diharapkan kalian mampu mempresentasikan hasil analisis tentang pengertian lembaga sosial, jenis lembaga sosial, dan fungsi lembaga sosial. Itulah yang kita harapkan ya. Sudah kita belajar pada kesempatan hari ini ya. Hari ini kita akan membahas mengenai lembaga sosial ya. Jadi ada beberapa pengertian mengenai lembaga sosial ya, dari beberapa tokoh yang membahas tentang lembaga sosial. Menurut salah satunya menurut Paul Horton mengatakan bahwa lembaga sosial adalah sistem norma sosial dan hubungan-hubungan yang menyatukan nilai dan prosedur tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya. Itu menurut Paul Horton. Kemudian menurut Peter, lembaga sosial adalah suatu prosedur yang menyebabkan perbuatan manusia ditekan oleh pola tertentu dan dipaksa bergerak melalui lingkaran yang dianggap sesuai dengan keinginan masyarakatnya. Seperti itu banyak. Itu beberapa pengertian lembaga sosial menurut ahli ya. Kemudian berdasarkan pengertian tersebut ya, maka mungkin bisa disimpulkan apa sih yang dimaksud dengan lembaga sosial. Jadi lembaga sosial itu adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakatnya. Kemudian jadi lembaga sosial yang ada di Indonesia itu ada beberapa ya. Yang pertama itu adalah lembaga keluarga, kemudian lembaga agama, lembaga pendidikan ya, dan lembaga politik ya. Jadi semua lembaga ini itu memiliki fungsi dan perannya masing-masing ya. Karena coba kalian lihat ya, gambar yang ada di atas ya. Ini gambar apa nih? Gambar pertama itu gambar apa itu? Gambar apa ini? Keluarga ini lembaga keluarga. Ini adalah lembaga keluarga. Ada ayah, ada ibu, ada adik, ada kakak ya. Jadi ini termasuk dalam lembaga keluarga. Kemudian kita lihat ya di gambar yang kedua. Ini gambar apa? Jadi ini adalah gambar sekolah, lembaga pendidikan ya, betul kan? Kemudian selanjutnya ini apa ini kan? Lembaga apa ini? Betul, lembaga sosial ya. Jadi lembaga ini seperti yang saya katakan tadi itu mempunyai fungsi dan perannya masing-masing ada. Kemudian yang ini gambar apa ini kan? Ini gambar apa? Gambar yang sedang apa ini?
belajar daring ya, belajar daring ya. Nah, itu jadi semua lembaga itu ya di era yang sekarang di masa sekarang itu terdampak dengan adanya COVID-19 ya. Ini gambar apa di atas ini? Ya, orang yang belajar daring ya, itu apa namanya ini akibat dari COVID-19 ya. Akhirnya pendidikan itu dari rumah ya. Karena di sekarang itu belajar di sekolah langsung atau daring? Langsung boleh ya, tetap muka ya dibandingkan dengan sebelumnya. Kenapa? Karena banyak juga permasalahannya ya dengan adanya daring ini ya. Mungkin karena persoalan kuota, persoalan jaringan, dan juga materi yang disampaikan itu biasanya tidak sampai ya kurang jelas ya, dibandingkan dengan secara luring atau secara langsung ya. Ya. Ada juga pasien yang tidak punya perangkat, ini ya, tidak punya HP ya, tidak punya laptop ya, sehingga terhambat dalam proses pembelajaran ya. Saya akan membagi kelompok ya, membagi kelompok ya, dan tadi sudah apa namanya sudah ada kelompoknya. Saya akan bagikan kepada ya untuk membahas ya, untuk membahas apa namanya permasalahan ya yang akan kita pecahkan pada kesempatan ini, yaitu masalah apa yang muncul yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, terutama di masa menjadi COVID. Kemudian bagaimana cara manusia menjadi korban itu sudah dibahas tadi ya. Kemudian apa yang diperlukan agar kehidupan hidup setiap orang bisa terpenuhi ya. Nah, ini yang akan kita pecahkan ya. Jadi saya akan bagikan dengan KPD. Silahkan kalian kerjakan ya. Ya, silahkan dikerjakan ya. Jadi kalian bisa mencari informasi di bahan ajar ya, kemudian buku paket, dan juga kalian bisa mencari sumber di internet ya. Ya, ada beberapa gambar itu kalian apa namanya? Kalian sebutkan itu termasuk lembar apa. Kemudian kalian menjelaskan bagaimana dampaknya atau akibat yang ditimbulkan dengan adanya pandemi COVID-19 terhadap lembaga tersebut ya. Kerjasama ya, kerjasama ya. Iya, Pak.
Ketujuh, melihat hasil kerja kelompok lainnya. Ayo silakan. Agama merupakan suatu lembaga atau institusi penting yang mengatur kehidupan rohani manusia. Pendidikan agama menuntun individu untuk berperilaku baik terhadap sesama manusia, makhluk hidup lain, dan alam sekitar. Beberapa fungsi dari lembaga agama yaitu: 1. Pedoman hidup. Sebagai pedoman hidup dalam hubungannya dengan Tuhan, sesama, dan alam sekitar. 2. Sumber kebenaran. Agama mengajarkan keselamatan dunia dan akhirat untuk mencapai kebahagiaan ketidakmampuan manusia. 3. Pengatur yang terdapat di LKPD. Menurut kami, gambar yang ada di LKPD adalah lembaga politik. Lembaga politik merupakan suatu lembaga yang mengatur pelaksanaan dan wacana yang menyangkut kepentingan masyarakat agar tercapai suatu keteraturan dan tata tertib kehidupan bermasyarakat. Lembaga merupakan keseluruhan tata nilai dan norma yang terkait dengan kekuasaan lembaga politik yang berkembang di Indonesia. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 2. Presiden dan Wakil Presiden. 3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 4. Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 5. Pemerintah daerah. 6. DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota. 7. Partai politik. Fungsi dari lembaga politik menurut kelompok kami adalah memelihara ketertiban dalam negeri, mengusahakan kesejahteraan umum. Dampak yang ditimbulkan COVID-19 terhadap lembaga politik. Pandemi COVID-19 yang telah terjadi di Indonesia telah membawa perubahan. Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi ini memiliki potensi besar untuk mengganggu dampak kondisi ideal yang harus dilakukan pemerintah dan negara adalah negara mampu. Contohnya, pilkada di Indonesia misalnya yang rencananya akan diadakan pada tanggal 23 September ditunda, dan Komisi Pemilihan Umum di Indonesia mengusulkan penundaan paling cepat hingga 9 Desember yang kemudian ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 5 Mei. Itulah tadi jawaban dari kelompok kami. Terima kasih. Pada gambar yang ada di LKPD menurut kami adalah lembaga keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Keluarga terbentuk dari perkawinan yang sah menurut agama, adat, dan pemerintah. Apa fungsi dari keluarga? 1. Reproduksi. Pengertiannya, pernikahan diharapkan dapat memberi keturunan. 2. Ekonomi. Keluarga dapat memfungsikan perekonomian secara efektif dan efisien. 3. Sosialisasi. Keluarga merupakan tempat sosialisasi pertama sebelum seorang anak terjun ke masyarakat. Anak-anak diajarkan cara menjalankan kehidupan yang sesuai dengan nilai dan norma masyarakat. 4. Efeksi. Keluarga merupakan mencurahkan sayang dan perhatian. 5. Proteksi. Keluarga dapat memberikan perlindungan dan rasa aman. 6. Pengawasan sosial. Setiap
fungsi dan peran lembaga sosial di masyarakat untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencukupi kebutuhan pokok atau dasar. Setiap anggota masyarakat dalam kebutuhan dasar diperlukan suatu lembaga yang mengatur pemenuhan berbagai jenis kebutuhan manusia. Jika tidak, maka kehidupan masyarakat akan sulit terkendali dan timbul kekecewaan, kemudian ketidakmerataan dan lain-lain. Jadi ada beberapa lembaga sosial seperti yang kalian tadi diskusikan ya. Yang pertama yaitu lembaga keluarga, kemudian ada lembaga agama ya, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan dan lembaga politik ya. Itulah kesimpulan pada materi kita hari ini ya. Menyenangkan apa yang kalian peroleh setelah mengikuti pembelajaran pada hari ini? Apa hal menyenangkan apa yang kalian peroleh? Saya Pak, Ya, kita dapat mengetahui beberapa jenis lembaga sosial. iya betul ya, dapat mengetahui beberapa jenis lembaga sosial. Apalagi nak? Bisa mengetahui apa nak? Bisa mengetahui Fungsinya fungsi dari setiap lembaga sosial. ya. Kemudian bagaimana dampaknya pada saat ini ya dengan adanya COVID-19 ya terhadap lembaga tersebut ya. Ya itu ya. Kemudian nilai-nilai apa yang bisa kalian ambil untuk kegiatan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? Apa nak? Jadi tadi melalui kunjung karya tadi ya, itu ada kerjasama ya. Ada kerjasama yang kalian lakukan ya. Apalagi nak? Ya ada disiplin untuk mengerjakan ini tadi, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan ya. Apalagi nak? Bertanggung jawab. Ya betul ya. Jadi bertanggung jawab ya. Jadi diberikan tugas, kalian bisa menyelesaikan tugasnya ya sesuai dengan waktu yang diberikan ya. Nah itu tadi lah ya nilai-nilai refleksi yang kita bisa ambil pada hari ini lah ya. Kalian itu harus terus belajar ya. Kalian terus belajar ya. Jadi mungkin masih sama pesan saya ya, akan beda itu lah ya siswa-siswa yang sering belajar ya. Ya. Dengan tidak sering belajar ya. Jadi kalian harus giat belajar untuk agar supaya bisa mencapai Cita-cita. cita kalian. Kan kalian semua punya cita-cita kan? Iya Pak. Punya cita-cita yang berbeda pasti ya. Ada satu menit ya. Silakan di situ diisi ya. Yang mana termasuk dari rumah. Ke Bapak ya? Iya Pak. Silakan ya. Kita lihat dulu ya. Minggu depan kita akan membahas mengenai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan ya. Iya Pak. Itu materi yang kita bahas ya minggu depan ya. Iya Pak. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini ya.
Saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, silahkan. Nak. Bersiap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah ya. Beri